Oke, hari ini saya menggantikan Bapak Dr. Agus Sukoco karena beliau ada acara rapat dengan yayasan dan mungkin nanti ke depannya kita akan mix ya antara saya dengan Bapak Dr. Agus. Kita akan mencoba berkolaborasi untuk membersamai rekan-rekan semua dalam kegiatan belajar metodologi penelitian. Oke, saya akan share materi yang sudah dibuat oleh Bapak Dr. Agus. Kita akan belajar bersama, mempelajari materi yang sudah disiapkan beliau ya. Oke, slide-nya bisa terlihat ya. Lihat, Pak. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang paradigma, pendekatan, dan jenis penelitian. Oke, paradigma adalah fondasi filosofis ya. Kalau pendekatan adalah jalur metodologisnya dan jenis penelitian adalah bentuk paling praktis yang dipilih ya. Nanti ketiganya ini akan saling terkait. Oke, adapun capaian pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang paradigma penelitian. Nah, jadi paradigma ini topik yang dibahas nanti terkait dengan eh, ini ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis ya. Nanti kita akan belajar ini bersama-sama. Kemudian yang kedua, membedakan paradigma utama dalam riset manajemen dari positivisme yang menekankan tentang pengukuran, kemudian sampai dengan pragmatisme yang berorientasi pada solusi praktis ya. Nanti kita akan bahas pada sesi pertemuan kita pada hari ini. Nanti rekan-rekan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung disampaikan saja, jangan menunggu selesai ya. Misalkan ada slide keberapa, nanti ada yang perlu kita bahas dan dalami bersama, nanti langsung bisa ditanyakan, tidak usah menunggu paparan materi selesai ya. Oke, yang ketiga, memilih pendekatan penelitian yang sesuai. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara memilih pendekatan penelitian yang sesuai, baik itu pendekatan kuantitatif, ada nanti pendekatan kualitatif, atau pendekatan mixed methods. Mix ini adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara memilih pendekatan penelitian yang sesuai dengan jenis pertanyaan riset yang kita miliki ya. Jenis kita pengen tahu apa sih gitu. Nanti kita akan memilih yang tepat mana. Kemudian yang keempat, nanti kita akan mencoba mengklasifikasikan jenis penelitian beserta contohnya ya. Nanti ada macam-macam ya. Nanti ada eksploratif, ada deskriptif, ada explanatory, ada evaluatif, ada desain. Desainnya nanti bisa berbentuk survei, studi kasus, eksperimen. Nanti berdasarkan horizon waktu, ada cross sectional, ada longitudinal atau biasa disebut sebagai time series juga ya, dan sumber data, baik itu data primer ataupun data sekunder. Nanti kita akan belajar bersama ini ya. Nanti targetnya, jadi target dari mata kuliah ini adalah masing-masing rekan mahasiswa bisa menyusun proposal penelitian ya. Jadi memang mata kuliah metode penelitian ini adalah mata kuliah prasyarat bagi rekan-rekan sebelum mengambil tugas akhir, sebelum melaksanakan skripsi, dan target dari mata kuliah kita adalah rekan-rekan nanti bisa menyusun proposal penelitian. Proposal itu dari bab 1 sampai bab 3. Nanti ada bagian depannya, bagian belakang, tapi yang utama adalah bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi rekan-rekan di mata kuliah ini nanti coba mulai mencari topik atau permasalahan yang akan diangkat sebagai tugas akhir. Dan itu setengah jalan ya. Nanti kalau rekan-rekan dari mata kuliah ini sudah bisa menghasilkan proposal, maka rekan-rekan sudah setengah jalan untuk mengerjakan tugas akhir. Kalau tahapannya itu ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti ambil tugas akhir,
ada proposal, tugas akhir, proposal skripsi, kemudian tugas akhirnya sendiri ya. Nanti ada dua bagian ya, proposal sama tugas akhirnya. Jadi dari metode penelitian ini kita harapkan rekan-rekan bisa menyusun proposal yang baik sesuai dengan minatnya. Ya, jangan hanya sekedar memenuhi kewajiban mata kuliah ya. Nanti kalau sekedar memenuhi kewajiban mata kuliah, maka nanti orang Jawa bilang mindon gawe ini ya. Sekarang sudah nyusun, nanti ketika skripsi tugas saya nyusun lagi yang baru ya. Kalau bisa nanti rekan-rekan dari mata kuliah ini bisa menyusun proposal yang memang akan dijadikan sebagai tugas akhir ya. Di topiknya yang memang diminati sehingga nanti ketika ambil tugas akhir enggak ganti-ganti lagi ya. Oke, ini ya paradigma, ini urutannya ya, materi yang disiapkan oleh Dr. Agus ya. Mulai dari paradigma, nanti kita akan mengenal ontologi, epistemologi, aksiologi, dan pendekatannya, kemudian jenisnya, kemudian contohnya. Ya, nanti ini ya, kita akan belajar ini ya. Oke, apa fungsi paradigma? Nah, di slide ini dijelaskan bahwa paradigma adalah lensa berpikir yang memengaruhi cara peneliti melihat realitas, memilih data, berinteraksi dengan subjek, dan menafsirkan hasil. Tanpa paradigma yang jelas, penelitian mudah inkonsisten. Jadi kalau kita tidak punya lensa berpikir yang bagus, nanti penelitiannya tidak inkonsisten, tidak konsisten ya. Dari paradigma ini nanti kita bisa menentukan rumusan masalahnya, metodenya, kemudian temuannya. Rumusan masalah itu menyatakan apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Nah, jadi kita harus bisa merumuskan permasalahan penelitian. Ini penting ya. Nah, ini bagiannya penting ya. Rumusan masalah. Jadi dalam riset itu dilakukan ketika ada masalah. Maka kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu ada riset. Maka sebelum kita melakukan penelitian, kita harus betul-betul mengetahui apa masalah yang ingin diketahui oleh peneliti. Kemudian dari permasalahan nanti kan perlu dilakukan solusi. Maka nanti kita juga akan belajar tentang metode. Metode ini kita akan belajar nanti data apa sih yang dibutuhkan gitu kan ya. Bagaimana cara mengumpulkan datanya, kemudian nanti bagaimana cara menganalisis datanya, nanti ada di bagian metode penelitian. Kemudian yang terakhir adalah temuan. Temuan. Apa yang berhasil rekan-rekan temukan dari penelitian yang telah dilakukan. Nanti dari hasil data. Kemudian kalau rekan-rekan mengambil kuantitatif, biasanya menggunakan statistik. Kemudian dari hasil statistik, ketika data dimasukkan, kemudian di running akan keluar output, angka-angka. Nanti ada tabel-tabel ataupun gambar. Di dalamnya ada angka-angka. Maka angka-angka ini nanti harus dimaknai. Ini yang penting juga ya, memaknai. Jadi bagaimana angka-angka yang dihasilkan dari penelitian dimaknai. Kalau itu penelitian kuantitatif. Oke, inti pesan yang ada, jika peneliti menganggap realitas itu objektif, maka ia akan mengukur variabel. Bagaimana cara mengukur variabel? Nanti kita ada instrumen kuantitatif. Jadi variabel itu bisa diukur ya. Variabel itu punya nilai, nilai itu bisa diukur. Bagaimana cara mengukur? Nanti ada instrumen yang kita gunakan. Misalkan kita ingin mengetahui kinerja pegawai di sebuah perusahaan A. Gimana cara mengukurnya? Instrumennya apa? Nanti biasanya kalau rekan-rekan yang ambil kuantitatif ada namanya kuesioner ya. Kuesioner ini ada instrumen
penelitian yang kita gunakan untuk mengukur variabel. Oke, jika peneliti menganggap bahwa realitas itu dibentuk oleh makna, yang pertama objektif ya, kemudian yang kedua ada realitas dibentuk oleh makna, maka ia akan memahami pengalaman melalui wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi. Kalau objektif, kemudian mengukur, ini dekat ke pendekatan kuantitatif. Kemudian kalau pengalaman dan konteks dengan wawancara dan observasi, nanti lebih dekat pada pendekatan kualitatif. Oke, berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Oke, 4 komponen yang ada dalam kerangka paradigma penelitian. Ada namanya ontologis, ada namanya epistemologis, ada namanya aksiologis, ada namanya metodologi. Ya. Ontologis, epistemologis, aksiologis maupun metodologi. Walaupun nanti ini di tugas akhir tidak muncul ya, istilah-istilah ini di draft tugas akhirnya tidak akan muncul, tapi ini sebagai pengantar supaya bisa kita pahami bersama, nanti memberikan dasar bagi kita semua ya. Oke, ontologis. Realitas itu apa dan bagaimana sifatnya? Nanti apakah realitas itu tunggal dan objektif atau jamak dan sosial konstruktif? Nanti itu ada itu ya. Kemudian ada epistemologis. Ontologi itu jelasnya dia ada realitas. Apa yang ada sekarang ini namanya ontologis ya. Apa yang ada sekarang ini namanya ontologis. Kemudian epistemologis, hubungan peneliti dengan objek penelitian. Apakah peneliti netral, terpisah, atau terlibat secara langsung? Terlibat namanya partisipatif ya. Ketika seorang melakukan penelitian, apakah dia itu terpisah dari objek yang ada, atau peneliti itu partisipatif, atau mungkin dia adalah bagian dari objek yang diteliti ya, partisipatif. Dia tergabung dalam lingkaran objek yang diteliti. Namanya epistemologis ya, hubungan peneliti dengan objek yang diteliti. Kemudian ada aksiologis. Aksiologisnya adalah peran nilai, etika, dan posisi peneliti. Value free atau value laden. Apakah peneliti bebas nilai atau syarat nilai? Posisi peneliti seperti apa? Oke, kemudian yang keempat adalah metodologi, strategi penelitian. Nanti yang biasa itu adalah kuantitatif, kualitatif, atau mix. Ya, kuantitatif, kualitatif, atau mix. Nanti ini yang rekan-rekan harus paham betul ya, kuantitatif, kualitatif, atau mix. Ontologis, epistemologis, aksiologis nanti juga perlu dipahami. Tapi yang termasuk paling penting nanti bagian metodologi, yaitu apakah penelitian kita kuantitatif, atau kualitatif, atau mix. Mix itu campuran antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, kemudian peta paradigma penelitian. Peta paradigma penelitian di sini ditulis ada positivisme, ada positivisme, ada interpretivisme, kemudian ada kritis, ada pragmatisme. Oke, ini ada peta 5 paradigma yang paling sering dibahas dalam riset manajemen.
Positivisme dia adalah penelitian realitas objektif dan bisa diukur ya. Positivisme itu adalah penelitian yang berdasarkan realitas yang ada, objektif dan bisa diukur. Bisa diukur. Nanti ada instrumen yang untuk mengukurnya. Benar, ada positivisme, realitas ada, tetapi pemahaman manusia masih terbatas. Kemudian interpretivisme, yaitu realitas sosial dibentuk dari makna dan pengalaman. Kemudian kritis, realitas dipengaruhi oleh struktur kuasa dan ketidakadilan. Kemudian pragmatisme, metode yang paling berguna untuk memecahkan masalah. Jadi metode dipilih berdasarkan kegunaan secara praktis. Dari 5 paradigma ini yang paling benar yang mana? Tidak ada yang paling benar, tapi nanti semua terkait dengan pertanyaan penelitian, konteksnya, tujuannya, dan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung justifikasi. Ya, nanti itu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Tadi paradigma pertama adalah positivisme. Paling dekat dengan logika pengukuran, hipotesis, dan generalisasi. Ini kata kunci, tiga kunci ya. Logika pengukuran, kata kuncinya. Logika pengukuran, dan ada hipotesis, dan ada generalisasi. Hipotesis itu nanti ada istilah hipotesis itu biasa kita mengartikan secara sederhana hipotesis itu adalah dugaan sementara. Tapi nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang itu ada hipotesis. Hipo. Hipo itu lawannya hiper ya, hiper gitu. Hipo tapi dalam pemahaman sederhana dia adalah dugaan sementara. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, sebenarnya peneliti sudah punya dugaan. Tapi dugaan itu masih perlu dibuktikan dengan pengujian hipotesis. Nanti betul tidak dugaan itu diterima atau dugaan itu ditolak. Kemudian generalisasi. Generalisasi itu mengasumsikan bahwa hasil dari satu penelitian bisa digunakan secara umum gitu kan ya. Misalkan kita melakukan penelitian di Surabaya tentang pengaruh digitalisasi pada UMKM terhadap kinerja penjualan kan gitu ya. Hasil di satu kecamatan di Surabaya kita generalisasi, kita anggap bahwa itu mewakili bisa diterapkan untuk semua kecamatan di Surabaya. Misalkan namanya generalisasi. Oke, ciri utama pada paradigma satu, positivisme adalah realitas dianggap objektif. Realitas dianggap objektif. Kemudian peneliti berupaya menjaga jarak. Peneliti berupaya menjaga jarak. Jadi peneliti tidak boleh memberikan intervensi, tidak boleh dekat-dekat, apalagi memberikan intervensi kepada objek ya, kepada apa yang sedang diteliti. Kalau responden kepada responden penelitian tidak boleh sebelum kita melakukan penelitian atau menyebarkan kuesioner, misalkan kita terlebih dahulu memberikan treatment atau pengaruh-pengaruh pada mereka. Kecuali kalau memang desainnya ada pretest, ada post-test yang memerlukan treatment. Nah, nanti lain lagi ya. Tapi secara umum, ciri penelitian positivisme adalah peneliti berupaya menjaga jarak dengan objek, kemudian variabel dapat diukur, nanti variabelnya harus bisa diukur. Gitu kan. Variabel itu punya nilai, dan nilai itu harus dapat diukur. Kalau nggak bisa diukur, nanti nggak bisa dianalisis ya. Dan hipotesis dapat diuji, nanti ada uji hipotesis. Kemudian generalisasi menjadi tujuan penting.
Oke, misalkan kita punya produk A. Kemudian produk A itu kita promosikan, kemudian kita pengen mengetahui apakah promosi itu berpengaruh pada keputusan pembelian. Misalkan ya, pada konsumen di Surabaya. Surabaya ini penduduknya banyak ya, 3 juta lebih ya, 3 juta lebih yang ber-KTP Surabaya. Tapi kalau pada posisi siang hari jam kerja mungkin bisa sampai 2 kali lipat karena banyak juga orang kos yang tidak KTP Surabaya ataupun orang luar kota yang bekerja di Surabaya, kemudian kalau sore hari mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Nah, kalau kita ingin mengetahui promosi, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian warga Surabaya dan kita harus meneliti semua warga Surabaya, maka ini boros waktu ya. Boros waktu, boros biaya, mungkin tidak selesai. Mungkin nanti polanya sudah berubah, gitu kan. Kalau bulan ini tidak selesai, bulan depannya lagi mungkin perilaku masyarakat sudah berubah ya. Ini bisa jadi hasilnya tidak konsisten ya. Maka nanti kita cukup mengambil sampel penelitian dan sampel itu bisa digunakan untuk generalisasi. Bisa untuk generalisasi, yaitu menganggap hasil pada sampel yang kecil mewakili populasi yang besar. Ya. Oke, positivisme. Kapan penelitian ini cocok untuk digunakan? Yaitu jika peneliti yang ingin menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Misalkan pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan, kemudian terhadap loyalitas pelanggan. Kapan paradigma positivisme ini cocok digunakan? Kata kuncinya ketika ingin menguji hubungan atau pengaruh antar variabel, maka paradigma positivisme yang cocok digunakan. Oh, kualitas layanan berpengaruh pada kepuasan, kepuasan akhirnya berpengaruh pada loyalitas pelanggan. Oke, contoh desainnya, ini survei, eksperimen, pengujian model statistik, pengukuran KPI, analisis data transaksi, bisa menggunakan regresi, bisa menggunakan SEM, atau bisa juga menggunakan uji beda. Ya. Ini paradigma pertama, paradigma positivisme. Oke, kita lanjutkan pada paradigma kedua, paradigma positivisme. Mengakui adanya realitas, tetapi juga mengakui keterbatasan pengukuran dan bias. Inti pandangan positivisme yaitu peneliti tetap berusaha objektif, tapi sadar bahwa data dan alat ukur tidak pernah sempurna. Karena itu verifikasi, probabilitas, kontrol bias, dan triangulasi menjadi penting. Implikasi praktis, nah ini penelitian bisa tetap kuantitatif, tetapi lebih reflektif terhadap keterbatasan sampel, instrumen, error, dan konteks. Nah, pendekatan campuran, mix, ini mix ya, pendekatan campuran itu mix method, nanti kita akan bahas ya. Mix. Mix itu campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kita sudah menggunakan kuantitatif, maka nanti dilengkapi dengan kualitatif untuk menguatkan temuan yang ada. Kenapa perlu ada campuran? Karena ini tadi ya ada bias. Karena ada bias.
alat ukur, nah ini terbatas ya. Contoh, evaluasi SOP baru, ukur perubahan defect rate secara kuantitatif, lalu wawancara supervisor untuk menjelaskan mengapa hasil tidak merata antar cabang. Ya, gitu ya. Jadi kuantitatifnya untuk mengetahui defect rate-nya, kemudian wawancara supervisor nanti untuk mengetahui mengapa penyebab ya hasil tidak merata antar cabang. Ini yang pendekatan post positivisme. Oke. Sekarang pendekatan yang ketiga, paradigma ketiga, interpretivisme atau konstruktivisme. Ciri utama, realitas sosial dianggap jamak, makna dibentuk oleh interaksi, peneliti perlu memahami konteks, kemudian data sering berupa narasi, cerita, dokumen, observasi. Narasi, cerita, dokumen, observasi. Pertanyaan khas, ini contoh pertanyaannya ya. Bagaimana pengalaman karyawan terhadap perubahan budaya organisasi? Bagaimana? Kalau bagaimana cerita ya. Bagaimana itu cerita panjang ya. Bagaimana? Bagaimana pelanggan memaknai pelayanan yang adil? Ceritanya panjang. Bagaimana? Lain dengan adakah pengaruh? Adakah pengaruh? Adakah hubungan? Kalau adakah pengaruh, nanti jawabannya ada atau tidak ada. Jelas ya? Tapi nanti diberikan juga penjelasan ya, diberikan makna. Adanya seperti apa, tidak adanya kenapa. Ada hubungan atau tidak ada hubungan, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Tapi kalau bagaimana ini cerita ya, proses ini ya. Bagaimana. Desain yang umum pada paradigma ketiga, interpretivisme, konstruktivisme, yaitu studi kasus, wawancara mendalam, fenomenologi atau grounded teori, etnografi, dan ada analisis tema. Ini paradigma yang ketiga. Oke, kita lanjut pada paradigma keempat, paradigma kritis. Penelitian diarahkan untuk mengungkap relasi kuasa dan mendorong perubahan. Ini pada paradigma yang keempat, paradigma kritisnya. Pada paradigma ini, fokus utamanya adalah melihat bahwa organisasi tidak netral. Praktek kerja, kompensasi, promosi, atau kebijakan dapat memuat ketimpangan, dominasi, atau eksklusi yang perlu untuk dikritisi. Namanya kritis ya. Perlu untuk dikritisi. Paradigma ini melihat bahwa organisasi tidak netral, ada relasi kuasa, ketimpangan, dan dominasi. Ya. Tujuannya tidak hanya menjelaskan, tapi juga mendorong adanya perubahan. Tujuannya tidak menjelaskan, tapi mendorong, memberi dasar bagi perbaikan atau emansipasi sehingga nanti ada perubahannya. Contoh topik, kesenjangan gender dalam promosi jabatan. Ketidakadilan beban kerja, suara pekerja di rantai pasok, atau dampak algoritma penilaian kinerja pada kelompok tertentu. Catatannya, paradigma kritis menempatkan nilai dan posisi peneliti secara lebih eksplisit. Tujuannya tidak hanya menjelaskan, tapi juga memberi dasar bagi perbaikan atau emansipasi. Kelebihannya, memberi dasar bagi emansipasi, perubahan, perbaikan, tapi kelemahannya sering dianggap terlalu normatif pada paradigma kritis ini.
Oke, kemudian paradigma yang kelima, yang terakhir, ada 5 paradigma yang kita bahas ya, yaitu paradigma pragmatisme, berorientasi pada pemecahan masalah menggunakan metode yang paling berguna, menggunakan metode yang paling efektif ya. Inti pandangan, pragmatisme tidak terlalu mempersoalkan perdebatan filosofis yang kaku. Fokus utamanya adalah metode apa yang paling efektif untuk menjawab masalah praktisnya. Ya, paradigma ini ya. Kekuatan utamanya adalah fleksibel dan cocok untuk organisasi yang kompleks, mendukung mix method. Paradigma pragmatisme ini dia banyak mengaplikasikan mix method, kuantitatif beserta dengan kualitatif, kuantitatif utama, kualitatif sebagai pelengkap, atau kualitatif utama, kuantitatif sebagai pelengkap, pragmatisme. Berguna untuk evaluasi kebijakan atau program. Contohnya, program pelatihan dinilai dari 2 sisi, hasil skor kinerja, ini skor ada nilai kuantitatif, dan pengalaman peserta terhadap proses implementasi kualitatif ya. Ada kecenderungan kalau pragmatisme ini dia banyak menggunakan mix method, gabungan antara kuantitatif serta kualitatif. Oke, ini ada tabel ya. Perbandingan singkat antara paradigma. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 aspek yang dibandingkan, realitas, tujuan, data dominan, desain umum. 4 ya, tadi ada yang kurang apa? Interpretif, post positivisme, post positivisme enggak? Oh, positif dan post ya, dari satu ya. Oke, aspeknya yang pertama realitas. Baik positivisme maupun post positivisme dia objektif dan dapat diukur. Biasanya kalau rekan-rekan, terutama di Narotama, ini banyak menggunakan pendekatan positivisme. Ya. Pengaruh apa terhadap apa, hubungan apa terhadap apa, biasanya begitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti pakai pendekatan yang lain. Tapi selama ini pendekatan yang paradigma yang paling banyak digunakan adalah paradigma positivisme. Tujuannya adalah uji, prediksi, generalisasi. Datanya nanti dominannya berupa angka. Kalaupun nanti rekan-rekan menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk pengumpulan data, biasanya di kuesioner itu kan jawabannya ada yang sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, walaupun nanti kuesionernya itu bukan berupa angka, tapi nanti akhirnya dirubah, decoding menjadi angka. Ya, nanti ada misalkan sangat tidak setuju dikasih nilai 1, tidak setuju dikasih nilai 2, cukup setuju kasih nilai 3, kemudian setuju kasih nilai 4, sangat setuju kasih nilai 5. Ini angka ya. Positivisme maupun post positivisme, data dominan yang digunakan adalah data berupa angka. Desain umumnya adalah survei atau eksperimen. Survei atau eksperimen. Dan untuk yang interpretif itu tadi di sini, Pak, tadi sudah. Interpretif itu interpretivisme atau konstruktivisme. Interpretivisme atau interpretif, realitasnya dia jamak dan dibentuk oleh makna. Jadi kita yang menginterpretasikan, kita yang memberikan makna, ya. Jamak dan dibentuk oleh makna, tujuannya untuk memahami makna atau konteks yang ada. Data dominan berupa narasi penjelasan,
desain yang paling umum adalah wawancara studi kasus. Kemudian yang ketiga, yang ini keempat berarti ya, kritis. Tadi ada positivisme 1, pos 2, ini 3. Berarti ini kritis ini yang 4 ya. Realitasnya pendekatan kritis dipengaruhi oleh kuasa. Kritik biasanya kan untuk kalau di masyarakat kritik-kritik pada penguasa gitu ya. Di dalam penelitian juga begitu ya. Realitasnya adalah dipengaruhi oleh kuasa dan tujuannya kritik sampai akhirnya nanti membawa pada perubahan. Ada yang sekedar mengkritik tapi nanti tujuan akhir sebenarnya adalah adanya perubahan. Dan data yang dominan dia bisa berupa narasi, bisa berupa dokumen ataupun bisa campuran. Desain umum, penelitian kritis, evaluasi. Ya. Oke, kemudian pendekatannya kelima adalah pendekatan pragmatis. Realitasnya ya dinilai dari kegunaannya. Tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan, memberikan solusi. Kemudian data dominan, datanya fleksibel. Tadi dia cenderung ke arah mix ya. Jadi nanti kalau mix, kalau kuantitatif itu lebih kepada angka, kualitatif itu kepada narasi. Berarti kalau mix, fleksibel berarti campuran. Nanti bisa berapa angka, narasi, dan dokumen-dokumennya. Ya. Desain umumnya adalah mix method atau evaluatif. Mix method dan evaluatif. Oke, kita masuk pada ini ya. Pendekatan penelitian. Ini yang rekan-rekan memang harus ini ya, harus paham ya. Ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, ada mix method. Rekan-rekan harus paham. 3 pendekatan ya. Pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, kemudian pendekatan mix method. Kata kunci pada kuantitatif variabel. Kalau boleh saya berikan 2 kata kunci khusus, ada variabel dan statistik. Jadi kalau rekan-rekan nanti mencoba melihat artikel-artikel penelitian, kemudian di artikelnya itu menunjukkan variabel yang digunakan. Kemudian ada hasil analisis data statistik, maka hampir bisa dipastikan itu adalah penelitian kuantitatif atau mix. Kalau mix ini kan gabungan, jadi mengandung kuantitatif ya. Menekankan pada pengukuran, nanti ada instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Nanti kita akan kenalan dengan namanya variabel manifest, ada variabel laten. Variabel yang bisa diukur atau diketahui secara langsung, kemudian ada variabel yang tidak bisa diukur atau tidak diketahui secara langsung, sehingga nanti menggunakan indikator ya. Nanti kita akan belajar, belakang kita itu. Cocok untuk pertanyaan seberapa besar atau apakah ada pengaruh perbedaan. Pengaruh, perbedaan, tadi ada hubungan, ada pengaruh, perbedaan, atau hubungan. Jadi nanti kita akan belajar tiga hal. Ada namanya korelasi. Korelasi itu hubungan. Komparasi, nanti kita melihat membandingkan sehingga tahu ada tidaknya perbedaan. Kemudian nanti ada kausal sehingga kita akan mengetahui ada atau tidak pengaruh. Ada pengajian di dekat sebelah bawah di kampus. Dari rekan-rekan mahasiswa Ormawa ada acara buka bersama dan ada pengajiannya dekat. Kemudian pendekatan kualitatif menekankan pemahaman, makna, pengalaman, proses, serta konteks. Nanti bisa dilihat dari pertanyaan penelitian, ya, riset questionnya seperti apa, bagaimana, mengapa, dan nanti
itu indikasi kalau penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Bagaimana? Mengapa? Kalau kuantitatif seberapa besar? Apakah ada pengaruh perbedaan hubungan? Bagaimana? Mengapa dia kualitatif? Sehingga nanti jangan sampai penelitian kuantitatif menggunakan kata-kata bagaimana. Bagaimana pengaruh nanti nggak cocok ya. Adakah pengaruh? Kecuali nanti kalau menggunakan mix ya, kuanti kemudian dicampur dengan kualitatif tidak apa-apa ya. Tapi kalau memang murni kuantitatif, nanti perhatikan jangan menggunakan kata-kata bagaimana dan mengapa. Nanti ada rumusan masalah. Nanti di subbab 1.2 ketika rekan-rekan menulis tugas akhir ada rumusan masalah. Kalau rekan-rekan mengambil pendekatan kuantitatif, maka nanti jangan sampai pertanyaan penelitiannya menggunakan kata-kata bagaimana, mengapa. Nanti pakai ini, apakah ada pengaruh atau adakah pengaruh? Ya. Jawabannya nanti ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Kalau bagaimana, cerita panjang ya. Nanti naratif ya, narasinya panjang. Kemudian ada penelitian mixed method. Mixed method itu penelitian yang menggabungkan dua pendekatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Seperti positivisme tadi ya, untuk mengantisipasi bias yang ada dari hasil penelitian kuantitatif, maka disertai dengan penelitian kualitatif untuk memperkuat justifikasi atau argumentasi dalam pengambilan keputusan. Ya. Ini yang pendekatan kuantitatif, ciri-cirinya datanya numerik. Atau kalau datanya tidak numerik, nanti dinumerikkan. Ya, kata kuncinya ya. Kalau pada pendekatan kuantitatif, cirinya datanya numerik. Atau kalau datanya tidak berbentuk numerik, nanti dirubah. Dinumerikan sehingga nanti berbentuk numerik atau angka. Ya. Kemudian instrumen terstruktur, kemudian sampel relatif besar. Nah, pada penelitian kuantitatif nanti kita pakai sampel yang besar. Kalau kuesioner ada namanya responden. Respondennya harus banyak. Dalam riset kuantitatif, statistik minimal 30, tapi nanti ada teknik sendiri, ada perhitungan sendiri, berapa sih sampel yang harus digunakan supaya sampel itu bisa mewakili populasi, nanti ada sendiri ya. Tapi minimal biasanya 30 ya. Analisis statistik, ciri utama pada pendekatan kuantitatif dan statistik. Rekan-rekan sudah ngambil yang mata kuliah statistik ya, atau mungkin sedang ambil sekarang ya. Nah, nanti statistik. Ciri pendekatan kuantitatif adalah statistik, dan nanti ada olah data statistiknya. Kemudian hasil sering berupa koefisien, signifikansi, ataupun model. Hasil penelitian sering berupa koefisien, signifikansi, ataupun model. Ya. Contoh pertanyaan penelitian, misalkan ya, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh? Atau tadi kalau pakai yang redaksi tadi, apakah ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan? Atau pakai redaksi ini juga tidak apa-apa, ini maksudnya sama ya. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tapi kalau saya lebih suka, apakah ada pengaruh? Jadi tadi ada di depan, apakah ada pengaruh? Jawabannya ada atau tidak ada pengaruh. Nah, jawaban akhirnya ya, tapi tetap dikasih penjelasan ya. Interpretasinya tetap diberikan. Kemudian seberapa besar promosi digital mempengaruhi minat beli?
Oke, desain umum pada pendekatan kuantitatif dia survei, eksperimen atau kuasi eksperimen, dan analisis data panel, uji perbedaan, nanti pakai korelasi, regresi, SEM. Jadi ada perbedaan, korelasi, regresi. Ini mewakili 3 ya. Perbedaan itu pakai komparasi, komparasi membandingkan. Ketika kita membandingkan, akhirnya tahu ada beda atau tidak. Korelasi itu hubungan. Nanti dari korelasi kita tahu ada hubungan atau tidak. Regresi itu nanti dia ke kausal, sebab akibat ada pengaruh atau tidak. Nah, nanti kadang nanti SEM PLS nanti kita akan sedikit juga membahas tentang SEM PLS ya. Rekan-rekan nanti biasanya yang paling umum kalau yang pakai statistik, kalau tidak SPSS nanti ada SEMAT PLS. SEM. SEM itu singkatannya Structural Equation Modeling. LPS partial least square, nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada pendekatan kualitatif. Cirinya diingat-ingat ya, yang kuantitatif ini datanya numerik, kuantitatif datanya numerik, diingat-ingat, kuantitatif datanya numerik. Berbeda dengan kualitatif datanya data kata, narasi, dokumen, observasi. Kalaupun nanti ada data numerik, data itu hanya sekedar sebagai pelengkap, bukan data utama. Ya. Apa kualitatif tidak pakai angka? Bisa pakai angka, tapi angka itu bukan sebagai data utama. Tapi kalau dalam riset kuantitatif, numerik itu data utama, angka. Kemudian sampel kecil, purposif. Ada beberapa orang yang mengatakan kualitatif itu tidak ada istilah sampel, apa ya, hanya perbedaan sedikit pandangan ya. Ada beberapa peneliti yang mengatakan sampel itu hanya ada pada riset kuantitatif. Istilah sampel, karena sampel itu mewakili populasi yang besar, itu hanya ada pada riset kuantitatif. Pada riset kualitatif, beberapa peneliti mengatakan tidak ada istilah sampel, tapi tidak apa ya. Sini mengatakan sampel kecil, kemudian penelitiannya purposif. Purposif itu ada kriteria khusus ketika kita memilih sampel tadi. Kemudian analisis tema, interpretasi, kemudian peneliti menjadi instrumen penting. Peneliti menjadi instrumen penting, maka nanti pada riset kualitatif yang agak rawan adalah unsur subjektivitas, karena instrumennya adalah peneliti sendiri. Ketika kita sudah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat data, kita dapat hasil observasi, maka kemudian peneliti yang menjadi instrumen untuk menarik kesimpulan ya. Lain dengan riset kuantitatif, instrumennya misalkan kuesioner, maka peneliti hanya mengolah data dari kuesioner. Tapi kalau dalam riset kualitatif, penelitinya sebagai instrumennya gitu kan ya. Karena dia yang akan mengolah dengan dirinya data-data yang ada. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana UMKM memaknai transformasi digital. Ada mengapa karyawan merasa tidak aman setelah restrukturisasi. Desain yang umum adalah wawancara mendalam, studi kasus, fenomenologi, grounded teori, etnografi, naratif, inquiry. Ini yang ada istilah-istilah nanti bisa di-searching ya istilah-istilah ini ya. Ke depan kemungkinan akan kita bahas satu-satu, tapi nanti rekan-rekan juga bisa searching arti kata dari istilah-istilah. Ada mix methods, mix itu campuran ya, campuran. Mencampurkan antara kuantitatif dan kualitatif. Mengapa dipakai? Karena satu jenis data sering belum cukup menjelaskan masalah organisasi yang kompleks. Terutama ketika hasil statistik perlu dipahami konteks atau prosesnya. Kalau statistik, di statistik kita tidak terlalu dalam memahami konteksnya, prosesnya. Kita tidak bercerita bagaimana, kita tidak bercerita mengapa dalam statistik ya.
kita hanya mengartikan hasil statistik angka-angka yang ada ya. Tapi misalnya kita pengen tahu lebih dalam, permasalahannya kompleks, sehingga kita perlu lebih paham tentang konteks dan prosesnya, maka dilengkapi kuantitatif, dilengkapi dengan kualitatif misalkan. Selain ada data statistik, maka kita juga mencoba mengungkap bagaimana, mengapa prosesnya. Ya. Desain umum ada sequential explanatory dan sequential exploratory, ada konvergen, dan cara macam survei insertion dilakukan pada seluruh karyawan, lalu wawancara kelompok tertentu untuk menjelaskan mengapa hasil antar divisi berbeda. Contoh manajemen, contoh penerapannya dalam riset dan penelitiannya. Oke, kemudian contoh penelitian menurut tujuan dan penalaran. Ada eksploratory, eksploratif, ada deskriptif, ada explanatory atau kausal, ada evaluatif. Explore. Explore itu menjelajah masalah, explore, mengungkap lebih banyak ya. Explore kita eksplorasi. Kita eksplor kemana? Menjelajah masalah yang belum jelas. Kalau deskriptif itu mendeskripsikan, memotret kondisi atau karakteristik. Kalau explanatory atau kausal menjelaskan hubungan atau pengaruh atau sebab akibat, dan ada evaluatif menilai program atau kebijakan. Dan menurut penalaran, ini kadang-kadang dipahami dulu, deduktif, induktif, abduktif, saya pun kadang-kadang sering kebalik-balik ya. Deduktif, induktif, abduktif. Deduktif itu berawal dari teori, kemudian kita membuat sebuah hipotesis dan menguji data sampai pada kesimpulannya. Kalau induktif, kita dimulai dari data, kemudian kita sampai menemukan pola atau tema sehingga kita mendapatkan sebuah konsep. Ya. Deduktif itu teori, hipotesis, uji data. Ini kuantitatif. Orang-orang kuantitatif itu deduktif, kualitatif itu induktif. Nanti mudahnya begitu ya. Deduktif berawal dari teori, kemudian kita membentuk sebuah hipotesis dan melakukan uji data supaya kita bisa mengambil kesimpulannya. Kalau induktif kita berawal dari data yang ada nanti akan membentuk pola atau tema sehingga kita menemukan sebuah konsep tertentu. Kalau abduktif bolak-balik antara data dan teori untuk mencari penjelasan terbaik. Ya. Topik skripsi manajemen paling sering memadukan tujuan explanatory dan penalaran deduktif kuantitatif atau tujuan eksploratif penalaran induktif kuantitatif. Ya. Explanatory tadi apa? Kausal, hubungan sebab akibat. Sebab akibat pakai kuantitatif. Kalau eksplorasi kita pengen mengeksplor, mengungkap lebih banyak pakai kualitatif. Ya. Kemudian jenis penelitian strategi atau desain yang ada, kita ada mengenal, kalau di sini disebutkan 6 ya. Ada 6, ada survei, ada eksperimen, ada studi kasus, ada grounded theory, ada fenomenologi, ada action research. Kita kuantitatif kalau tingkat S1 yang paling sering survei ya. Kalau ini ada treatment ya. Kalau yang eksperimen itu dia menggunakan treatment ya. Kita enggak pakai. Kita jarang pakai treatment ya. Di riset rekan-rekan di manajemen kita jarang menggunakan treatment. Oke, yang paling sering nanti kita gunakan survei, tapi kita juga harus tahu yang lain-lainnya. Jenis penelitian strategi atau desainnya ada survei, dan ada eksperimen, ada studi kasus,
Ada grounded theory, fenomenologi, ada action research. Survei itu efisien untuk data dari banyak responden. Sering dipakai pada penelitian kuantitatif. Eksperimen menguji dampak perlakuan atau treatment. Misalkan remaja diberi edukasi, kemudian kita pengen tahu pengaruh edukasi, maka nanti ada pre-test, ada post-test. Tadi perusahaan juga bisa ya. Efektivitas pelatihan, maka ada pre-test, yaitu ketika pegawai belum diberikan pelatihan, nanti kemudian diberikan pelatihan, kemudian ada post-test setelah pelatihan, punya eksperimen ya. Rekan-rekan mau bikin eksperimen juga bisa ya. Nanti jadi ada kelompok eksperimen, biasanya ada kelompok kontrol juga kadang-kadang. Agak sedikit ribet. Kemudian ada studi kasus, mendalami satu atau beberapa organisasi, cabang atau proyek secara kontekstual. Karena kasus, maka hasilnya tidak bisa untuk generalisasi. Hasilnya tidak bisa dianggap mewakili tempat yang lain. Studi kasus, dia mewakili kasus yang diteliti saja, tidak mewakili kasus-kasus serupa yang lain. Ya, studi kasus. Dan ada grounded teori, membangun teori dari lapangan melalui coding bertahap. Ini biasanya bukan ranahnya rekan-rekan S1 ya, bisa S2 atau S3 ya. Grounded teori. Nanti terutama rekan-rekan S3 ya, grounded teori. Jadi membangun teori dari lapangan melalui coding bertahap. Dan ada fenomenologi, memahami pengalaman subjek atas suatu fenomena. Dan ada action research, penelitian sambil melakukan tindakan perbaikan bersama secara praktis. Oke, kemudian ada jenis penelitian menurut waktu dan sumber data. Menurut horizon waktu ada cross-sectional, ada longitudinal. Longitudinal itu juga saya sering menyebutnya time series ya. Time series, urutan waktu ya, longitudinal. Cross-sectional data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Kita potret kondisi pada satu titik tertentu. Misalkan kepuasan konsumen, ya pada saat ini saja kita potret, misalkan sekarang adalah Maret 2026, maka riset kita ini memotret kondisi pada bulan Maret 2026. Cross-sectional. Cross itu menyilang, apa ya? Cross itu memotong, seksional, memotong satu bagian tertentu, memotong waktu, gitu, cross-sectional. Jadi data dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Yang kita potret mewakili waktu tertentu. Dan longitudinal, data dikumpulkan berulang dalam rentang waktu tertentu melihat perubahan atau tren. Bisa juga sih kepuasan, oh kita mau lihat sih kepuasan perusahaan dalam 12 bulan terakhir, setiap bulan dilihat. Bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember kita lihat, kita lakukan penelitian terus, maka namanya penelitian longitudinal. Datanya data longitudinal, bukan cross-sectional. Kemudian data menurut sumber waktu. Ada namanya data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti, baik berupa survei, wawancara, dan observasi. Kemudian ada data sekunder, data yang sudah tersedia, baik laporan perusahaan, transaksi statistik, resmi, ataupun arsip digital. Contoh sederhana, survei kepuasan pelanggan ini cross-sectional, data primer, analisis laporan penjualan cabang, ini longitudinal, data. Oke, ini contoh pemetaan topik manajemen. Tadi ada paradigma, pendekatan, jenis, desain. Nah, ini ada topik. Tadi kita belajar ya, paradigmanya ada empat hal. Ada paradigma, ada pendekatan, ada jenis, ada desain. Topiknya, kira-kira ketika topik seperti ini, gitu ya. Loyalitas pelanggan minimarket ini positivisme atau post positivisme. Pendekatannya biasanya kuantitatif.
jenisnya explanatory, tadi sebab akibat, bisa hubungan, bisa pengaruh, desainnya survei. Nah, nanti rekan-rekan biasanya paling banyak di sini ya. Rekan-rekan paling banyak untuk skripsi manajemen selama ini, sepengetahuan saya, untuk mahasiswa Narotama yang paling banyak adalah, tapi bukan loyalitasnya, loyalitasnya hanya mewakili salah satu topik saja ya. Tapi paradigmanya paling banyak adalah positivisme, kuantitatif, explanatory, kemudian survei. Ada juga beberapa yang kualitatif, tapi tidak terlalu banyak di tempat kita ya. Kualitatif. Topiknya misalnya pengalaman karyawan pasca merger. Dia paradigmanya interpretif, pendekatannya kualitatif, jenisnya eksploratif, desainnya studi kasus atau fenomenologi. Dan ada evaluasi pelatihan penjualan, ya pragmatis, mix, bisa pakai mix. Mix itu nanti ada kecenderungan salah satu ya, mix itu kan campuran antara kuantitatif dan kualitatif, tapi nanti ada kecenderungan utamanya kuantitatif dilengkapi dengan kualitatif atau utamanya kualitatif dilengkapi dengan kuantitatif. Pada salah satu yang diutamakannya. Kemudian jenisnya evaluatif, sequential explanatory. Dan ada topik yang keempat adalah ketidakadilan persahabatan, paradigmanya kritis, pendekatannya bisa kualitatif atau mix, jenisnya eksploratif kritis, kemudian desainnya studi kasus. Oke, ini ringkasan, referensi kunci. Nanti kalau rekan-rekan mau lihat, nah ini banyak referensi, bisa referensi ini biasanya dicari browsing di internet juga banyak ya. Paradigma menentukan cara peneliti memandang realitas dan memilih metode, dan pendekatan dipilih berdasarkan jenis penelitian dan bukti yang dibutuhkan. Jenis penelitian dapat diklasifikasikan menurut tujuan, desain waktu, dan sumber data penelitian. Oke, itu rekan-rekan semua. Materi dari Bapak Dr. Agus pada pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi sebenarnya kalau ada yang kurang paham di tengah jalan bisa di-cut, kita diskusi. Tapi tidak apa-apa, kita kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan. Ini masih basic, masih dasar ya. Tapi tadi saya memberikan beberapa penekanan ya. Penekanan untuk yang sudah biasa dilakukan di Narotama, misalkan positivisme, kuantitatif, ya, explanatory, kemudian survei tadi ya. Saya memberikan beberapa penekanan pada beberapa aspek yang sudah biasa diterapkan di Narotama. Sehingga nanti rekan-rekan paling perlu untuk memahami itu, yang lain-lain sebagai pelengkap. Ya, ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 6 orang. Peserta kelas kita berapa, Mas? Yang sering biasa ini Mas Tanto, Pak Tanto, Mas Tanto atau Pak Tanto? Sutanto, ada. Apakah bisa dipahami? Atau saya berbicara sendiri nggak ada yang respon? Gimana? Ada pertanyaan? Perlu ada hal yang didiskusikan? Oke, kalau tidak nanti kita akan sambung lagi. Teman ke depan mungkin Pak Dr. Agus yang akan mengisi. Kalau beliau berhalangan nanti saya akan eh, mengisi. Hari ini saya record, mudah-mudahan bisa saya upload, nanti bisa saya share uploadnya ke rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Selamat sore, semangat terus belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama manfaat. Terima kasih. Hmm.